Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, semoga sehat selalu. Selamat menjalani aktivitas. Nah, pada malam hari ini saya akan membuat sebuah konten atau video tentang Syekh Siti Jenar. Siapakah Syekh Siti Jenar itu? Nah, tentunya Syekh Siti Jenar ini adalah seorang penyiar atau penyebar agama Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini, ya kan? Pada saat Wali Songo berlangsung, yaitu abad ke-16. Nah, pada kali ini saya akan membagikan sebuah cerita atau riwayat hidup. Bagian pertama, yaitu part pertama adalah riwayat hidup atau biografi Syekh Siti Jenar. Dan part kedua adalah pemikiran dari Syekh Siti Jenar, yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Yang ketiga adalah menyusul, entah itu apa. Jadi mohon untuk menunggu video apa ini yang akan part 3. Mohon untuk di subscribe dulu biar tidak ketinggalan info terlebih dahulu, itu info lebih update dari channel ini. Nah, dan subscribe ini bisa akan membuat support aku bikin video yang lebih menarik lagi untuk upload setiap hari, guys. Oke. Semoga nanti bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan melalui biografi ini, riwayat hidup dari Syekh Siti Jenar ini. Nah, tonton terus video ini hingga akhir nanti, yaitu part pertama, part kedua, dan part 3, ya kan? Yuk, let's go. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup atau biografi Syekh Siti Jenar secara singkat sebagai berikut. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi di lingkungan Pakuwuan Caruban, pusat kota Caruban Larang waktu itu, yang sekarang dikenal sebagai Astana Japura, sebelah tenggara Cirebon, suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Alirannya yang terkenal adalah sebagai tentang Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran Syekh Siti Jenar yang kontroversi membuat Siti Jenar harus menerima hukuman dari para wali songo. Ajarannya yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar sebenarnya anak seorang ulama asal Malaka. Dia sangat kritis terhadap tatanan yang ada. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli yaitu bernama Syekh Datuk Abdul Jalil, di mana Syekh Datuk Abdul Jalil ini dikenal sebagai nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Jabarantas atau Syekh Siti Brit atau Pangeran Kajenar. Nama Syekh Siti Jenar ini memanglah tergolong kontroversial dan aneh. Menurut Babat Demak dan Babat Tanah Jawi, bahwa nama dari Syekh Lemah Abang adalah seekor cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan rahasia dari Sunan Bonang kepada Raden Said atau Sunan Kalijaga pada saat di atas perahu di tengah laut. Namun dalam perspektif sudut pandang Raden Ngabehi Suradipura, bahwa Syekh Lemah Abang sejatinya adalah Abdul Jalil, putra dari Sunan Gunung Jati yang ditugasi untuk menyiarkan ajaran Islam di seluruh tanah Jawa dengan membuka padepokan-padepokan yang dinamai sebagai Lemah Abang yang tersebar dari wilayah Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Syekh Siti Jenar saat dewasa ia pergi menuntut ilmu di Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang mullah Syiah Muntador dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Selama di Baghdad, ia menuntut ilmu dan berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat menguasai dalam ilmu tersebut, yaitu ilmu kebatinan. Oleh karena itu, ia sangat mendalami ilmu tasawuf yang berguru kepada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Ahmadiyah yang memiliki silsilah tembus kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian seiring berjalannya waktu di Baghdad dalam berbagai disiplin ilmu yang menjadikan segala sesuatu yang diamalkan oleh Syekh Siti Jenar ini dengan ilmu yang dikuasainya cenderung sangatlah berbeda dari ajaran Islam yang ada pada saat Wali Songo, yaitu di Nusantara ini pada zaman tersebut. Nah,
Oleh sebab itu, Syekh Siti Jenar mencoba memformulasikan ajaran tasawuf dengan filsafat hidup yang menjadikan ajarannya agak berbeda dengan kelaziman yang ada pada saat itu. Secara bahasa kasarnya, ajaran tasawuf yang diformulasikan Syekh Siti Jenar terkesan seolah-olah seperti sihir dan terkesan ajaran sesat pada abad ke-16. Nah, selama ini Syekh Siti Jenar silsilahnya masih sangatlah kabur. Kekurangan jelasan asal-usul ini juga sama dengan kegelapan tahun-tahun kehidupan Syekh Siti Jenar sebagai manusia sejarah. Hal ini dikarenakan beberapa sebab pokok. Yang pertama adalah minimnya catatan sejarah di seputar kehidupan para wali penyebar Islam di Jawa, apalagi sumber historis Syekh Siti Jenar yang sejak awal kehadirannya sudah dicoba untuk dihilangkan jejaknya karena faktor politis. Yang kedua, umumnya peneliti dan pencatat sejarah belum memandang kehadiran Syekh Siti Jenar sebagai pandangan pada tokoh Bali yang lain dikarenakan image awalnya mengenai kesesatan Syekh Siti Jenar. Dan yang ketiga, pengkaburan tentang silsilah keluarga dan ajaran Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh penguasa muslim pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Penguasa merasa perlu untuk mengubur segala yang berbau Syekh Siti Jenar akibat popularitasnya di masyarakat yang mengalahkan Dewan Ulama serta ajaran resmi yang diakui kerajaan Islam waktu itu dan dianggap memiliki potensi politik yang mengancam kewibawaan Demak. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya kisah bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Nama Syekh Siti Jenar menjadi penting bukan hanya karena banyak keterikatannya dengan sejarah perjuangan perkembangan Islam di Indonesia dan dinamika kekuasaan politik Raja Demak. Posisi Syekh Siti Jenar yang lebih dekat elit keturunan terakhir Majapahit yang tidak tersedia tunduk pada kekuasaan Raden Fatah dengan mengembangkan ajaran di luar mainstream kebiasaan ajaran Wali Songo tersebut. Sikap dan ajaran inilah menyebabkan mengapa kewalian Syekh Siti Jenar tidak diakui oleh Demak dan Wali Songo. Memang banyak versi tentang silsilah Syekh Siti Jenar ini. Menurut Babat Demak dan Babat Tanah Jawi yang telah disebutkan tadi, bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan rahasia Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah laut. Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah, hanya saja ia berasal dari kalangan bangsawan. Setelah kembali ke Jawa menempuh hidup sebagai petani yang pada saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa, di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah sebagai seorang putra ulama asal Malaka. Syekh Datuk Saleh Al-Alawi bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jalaluddin Hussein bin Syekh Abdullah Hasanuddin Azamat Khan bin Syekh Syed Abdul Malik Al-Qazam. Maulana Abdullah Hasanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Azamat Khan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi tersohor di Ahmadabad, India yang berasal dari Hadramaut. Kazam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Dengan demikian maka kakek Syekh Siti Jenar ini adalah yang bernama Syekh Datuk Isa Alawi, juga dikenal sebagai Datuk Isa Tuwu, adalah saudara dari Ali Nuruddin Kaumarysyah yang menjadi kakek buyut Muhammad Syahid atau Sunan Kalijaga, yaitu Ali Nurumuddin Kauramasyah, dan juga saudara Syekh Jamaluddin Ali Husain Penembahan Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro yang menjadi kakek buyut para wali seperti Ibrahim Samarkand, Maulana Ishaq, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi
Ammul Faqih, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir, Al-Basri, Al-Alawi, yang semuanya keturunan bertebaran ke berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bernama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika dirunut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Jadi Syekh Siti Jenar adalah keturunan Rasulullah SAW yang ke-22 dihitung dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dari silsilah yang ada diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya yang menjadi mursyid Thariqah Syadhariyah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdul Kanuddin. Setelah dewasa pindah ke Kamboja menjadi penyebar Islam di sana. Silsilah lengkap Syekh Siti Jenar adalah sebagai berikut: San Ali atau Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar bin Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jalaluddin Al-Husain bin Syekh Syed Amir Abdullah Azamat Khan Hasanuddin bin Syekh Syed Abdul Malik Al-Qasam bin Syed Alawi Ammul Faqih bin Syekh Muhammad Sahibul Marbat bin Syed Alawi Amar Al-Faqih bin Syed Muhammad bin Syed Alawi Al-Mubtakir bin Syed Abdullah Ubaidillah bin Syed Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad Al-Husaini Al-Faqih Al-Muqaddam fil Syekh bin Syekh Syed Isa Al-Muhajir Al-Basri Al-Alawi Al-Rumi bin Muhammad Al-Nakib Ar-Rumi bin Ali Al-Uraidi bin Syed Ja'far As-Sadiq bin Sayyidatina Muhammad Al-Bakir Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Mengenai sumber sejarah tentang riwayat Syekh Siti Jenar serta ajarannya dapat dipilah menjadi dua, yaitu sumber lama atau klasik dan sumber-sumber baru yang mulai ditulis sekitar tahun 80-an ini sampai saat ini. Hanya saja sumber-sumber baru tersebut berdasarkan kajiannya pada sumber-sumber lama atau klasik yang ada. Jadi sumber yang menjadi pokok hanya pada sumber lama atau klasik itu sebagai sumber primer, sementara sumber baru hanyalah menjadi sumber sekunder. Demikianlah riwayat hidup singkat biografi dari Syekh Siti Jenar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.